Baik, ya baik. Sekarang akan saya jelaskan terkait dengan materi yang semuanya sudah disampaikan tadi dan sebagian mengulang penjelasan saya kemarin atau memberikan penajaman penjelasan saya kemarin. Dalam penelitian kualitatif, dari awal sudah disebutkan juga dalam bukunya Bogdan and Biglen dan juga dalam bukunya Guba and Lincoln bahwa pentingnya fokus penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif itu fokus penelitian itu menjadi hal yang betul-betul harus diperhatikan dari awal. Sehingga biasanya di bab 1 itu harus sudah tampak fokus penelitiannya apa. Nah, fokus penelitian itu lazimnya bisa dirumuskan dalam bentuk pernyataan, bisa dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, kalau saya, itu beberapa pendapat, yaitu ada dikotomi pendapat. Kalau saya, fokus penelitian dalam penelitian kualitatif itu, kalau menurut saya, dimanifestasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Karena fungsinya fokus penelitian adalah mengganti rumusan masalah di dalam penelitian kuantitatif. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu rumusan masalah, biasanya disebut seperti itu, tapi dalam penelitian kualitatif dan dipertegas oleh Lincoln and Guba, itu namanya fokus penelitian. Jadi nanti kalau penelitiannya kualitatif, menyebutnya adalah fokus penelitian. Nah, dalam fokus penelitian itu bisa dirinci dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan nanti otomatis simpulan dari penelitian kualitatif menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian. Nah, berikutnya dalam penelitian kualitatif jelas menggunakan pendekatan induktif. Kalau kuantitatif kan deduktif, dalam kualitatif induktif. Kalau kuantitatif menggunakan pendekatan deduktif, sementara kualitatif menggunakan pendekatan induktif. Ini saya ulang-ulang supaya saudara tidak lupa. Karena dalam penelitian kualitatif itu betul-betul penelitian yang menggali data. Menggali data di lapangan dengan betul-betul probing question, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif itu menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang pertama adalah wawancara mendalam, in-depth interview, wawancara mendalam. Masih sering mahasiswa menyebut hanya wawancara. Itu kurang tepat. Yang tepat adalah wawancara mendalam atau in-depth interview. Sehingga dalam penelitian kualitatif diperlukan wawancara mendalam yang langsung berhadapan dengan informan. Yang langsung berhadapan dengan informan, wawancaranya wawancara langsung dan mendalam, dan dilakukan dengan disertai pedoman wawancara yang sifatnya tentatif. Jadi pedoman wawancara masih diperlukan, tetapi sifatnya tentatif. Pedoman itu yang dibuat di awal akan masih berkembang biak di lapangan ketika dilakukan wawancara. Dan wawancara harus dilakukan langsung sendiri oleh siapa? Oleh si peneliti. Nggak boleh diwakilkan. Jadi wawancara dilakukan oleh peneliti sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Mengapa? Karena pada waktu wawancara itu termasuk di dalamnya akan mampu membaca bahasa tubuh informan yang dimintai jawaban. Informan yang dilakukan wawancara tadi, bahkan sampai bahasa tubuhnya ada kita interpretasikan. Kemudian
metode pengumpulan data yang kedua adalah observasi partisipan. Jangan hanya menyebut observasi, tapi observasi partisipan. Artinya observasi di mana si peneliti langsung ikut terlibat langsung, berpartisipasi langsung di dalamnya. Itu yang disebut dengan observasi partisipan. Sehingga peneliti tidak boleh observasinya mewakilkan orang lain, tapi peneliti harus meneliti sendiri. Melakukan observasi di lapangan secara langsung dan partisipatif. Sehingga penelitian kualitatif itu betul-betul dilakukan pengamatan secara langsung oleh si peneliti dan terlibat langsung di dalamnya. Metode observasi tersebut, observasi partisipan, juga perlu dilengkapi dengan lembar observasi. Lembar observasi. Untuk apa? Supaya peneliti tidak kesulitan ketika menanyakan fokus-fokus penelitian. Tetapi lembar observasi sifatnya tentatif yang bisa bergerak, berkembang di lapangan. Kemudian metode pengumpulan data yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi sangat penting. Dokumen-dokumen yang terkait dengan perilaku manusia yang diteliti, dokumen-dokumen yang terkait dengan hal-hal yang memang ada hubungan dengan variabel yang diteliti, maka dokumentasi merupakan salah satu juga untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Bisa juga sekarang berkembang, metode pengumpulan datanya bisa ditambahkan dengan FGD. Apa itu? Focus Group Discussion. Focus Group Discussion ini adalah diskusi terfokus. Diskusi terfokus bisa juga melengkapi untuk pengumpulan data, metode pengumpulan data di lapangan. Nah, terkait dengan pengumpulan data, itu ada yang disebut dengan human as instrument. Apa itu? Manusia sendiri sebagai instrumen. Manusia sebagai instrumen. Artinya apa? Bahwa dalam penelitian kualitatif, itu peneliti sebagai instrumen kunci. Tadi sudah disebutkan ya, mengapa menjadi peneliti sebagai instrumen kunci. Ciri-ciri tadi dalam makalah saudara sudah disebutkan beberapa hal terkait dengan menjadi instrumen kunci. Karena salah satunya adalah peneliti sendiri yang bisa mengamati, kemudian yang bisa istilahnya mengeksplor pertanyaan, kemudian membaca simbol-simbol dan lain-lain terkait dengan perilaku yang informan yang diteliti. Maka peneliti sendiri adalah human as instrument. Maka penelitian kualitatif tidak boleh diwakilkan dalam pengumpulan data. Tapi kalau penelitian kuantitatif dalam pengumpulan datanya boleh diwakilkan. Tapi kalau penelitian kualitatif, si peneliti harus betul-betul menjadi instrumen kunci. Karena yang akan menyimpulkan dan si peneliti sendiri nanti yang tahu gerak-gerik tingkah laku, baik secara implisit maupun eksplisit. Baik secara tacit knowledge maupun secara explicit knowledge. Sehingga peneliti harus ada di situ. Kemudian berikutnya yang perlu saya sampaikan, dalam penelitian kualitatif itu tidak mengenal kata populasi dan sampel. Ya. Jadi populasi dan sampel itu istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam kualitatif istilah lainnya adalah atau istilah yang digunakan adalah informan penelitian atau subjek penelitian. Dan kurang tepat jika menggunakan responden penelitian. Jadi responden penelitian itu lebih tepat digunakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, istilah yang tepat digunakan adalah informan atau subjek penelitian. Kemudian dalam penelitian kualitatif tidak mengenal hipotesis dalam konteks teori tentang hipotesis. Tadi disebutkan beberapa kali di bukunya Lincoln and Guba ya.
naturalistic inquiry, bahwa menyebut-nyebut hipotesis. Sebenarnya kalau menurut saya hipotesis itu adalah hipotesis, bukan hipotesis yang seperti penelitian kuantitatif yang diuji secara statistik, inferensial, tapi hipotesis dalam arti hanya semacam dugaan secara kualitatif. Dan lebih baik hilang. Dan lebih baik, mungkin saya menyampaikan dulu ya, mahasiswa mendengarkan saja, saya di-mute saja semua, di-mute saja. Jadi hipotesis dalam penelitian kualitatif itu tidak ada. Yang ada hipotesis dalam penelitian kuantitatif, karena definisi hipotesis itu adalah dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya dengan statistik inferensial. Maka dalam kualitatif tidak ada menguji hipotesis dan tidak ada angka-angka yang dianalisis pakai statistik. Jadi no hipotesis dalam penelitian kualitatif. Sehingga juga no asumsi dalam penelitian kualitatif. Tidak ada asumsi dalam penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif itu tidak ada hipotesis, sehingga tidak perlu asumsi. Karena asumsi itu kehadirannya untuk memperkuat pengujian hipotesis. Sehingga dalam penelitian kualitatif, laporan penelitiannya tidak ada asumsi penelitian, tidak ada. Hipotesis penelitian tidak ada dalam penelitian kualitatif. Kemudian berikutnya terkait dengan kriteria keabsahan data. Nah, inilah yang sangat membedakan dengan penelitian kualitatif tentang kriteria keabsahan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif ada validitas internal, validitas eksternal, ada reliabilitas dan ada objektivitas. Tetapi dalam penelitian kualitatif istilah-istilah itu tidak ada. Sebagai gantinya adalah dalam penelitian kualitatif adalah kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Jadi dalam kriteria keabsahan data penelitian kualitatif itu adalah kredibilitas, kalau dalam penelitian kuantitatif adalah validitas internal. Kemudian transferabilitas dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian kuantitatif validitas eksternal. Kemudian ada dependabilitas, dalam penelitian kuantitatif disebut dengan reliability. Kemudian konfirmabilitas dalam penelitian kuantitatif disebut objektivitas. Sehingga dalam penelitian kualitatif gunakan istilah kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, transferabilitas. Nah, di dalam kredibilitas ada 7 komponen yang harus dipenuhi. Karena kredibilitas dalam penelitian kualitatif itu adalah kegiatan yang harus bisa menunjukkan kebenaran data. Kebenaran data yang data tersebut betul-betul dapat dipercaya. Yang pertama adalah dengan prolonged engagement. Kemudian yang kedua adalah triangulasi. Yang ketiga adalah peer debriefing. Yang keempat adalah member check. Yang kelima adalah persistent observation. Yang keenam adalah referential adequate checks. Yang ketujuh adalah negative case analysis. Itu 7 poin yang harus dilakukan ketika melakukan kredibilitas. Nah, tadi yang prolonged engagement, kredibilitas, yang pertama dilakukan prolonged engagement, itu betul-betul dijelaskan berapa lama si peneliti ada di lapangan. Dari bulan apa sampai bulan apa. Penelitian kualitatif salah satu cirinya adalah prolonged engagement, termasuk
cukup lama di lapangan, cukup lama di kancah. Maka di situ harus dijelaskan berapa lama di lapangan di dalam laporan penelitian. Kemudian yang kedua, tadi yang disebut dengan triangulasi. Tadi disampaikan oleh teman-teman yang presentasi, ada triangulasi metode pengumpulan data, triangulasi sumber data, ada triangulasi teori. Ada ahli lain yang menyebutkan triangulasi waktu. Ada lagi triangulasi penyelidik. Tetapi dalam buku saya, dan saya sarankan kepada mahasiswa, triangulasinya cukup satu untuk S3, triangulasi metode pengumpulan data. Artinya apa? Dalam pengumpulan data itu menggunakan berbagai metode, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi. Misalkan 3 itu sudah triangulasi metode. Kemudian ada triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data itu yang disebut dengan melakukan wawancara kepada informan satu dan informan yang lain dan seterusnya, terus bergulir sampai snowball sampling dan mencapai titik jenuh. Itulah triangulasi sumber data. Jadi sumber data, informan satunya lagi dicek dengan informan yang lain, dan seterusnya sampai memperoleh data yang betul-betul lengkap dan betul-betul representatif dan betul-betul valid. Itu triangulasi sumber data. Nah, kemudian dalam studi S3, karena S3 itu melahirkan teori, maka biasanya dituntut triangulasi teori. Jadi dalam penelitian kualitatif ada triangulasi teori, artinya apa? Hasil-hasil penelitian atau temuan penelitian yang akan dibangun proposisi itu harus ditriangulasi dengan teori-teori yang relevan. Jadi teori-teori yang relevan memberikan dukungan penguatan kepada teori-teori yang dikembangkan berdasarkan temuan di lapangan. Karena sebenarnya penelitian kualitatif itu adalah melahirkan teori-teori atau proposisi, kalau enggak teori ya proposisi di bawahnya, dan itu harus diberikan penguatan oleh ahli-ahli atau teori-teori atau teori dari ahli lain yang relevan dan juga dari jurnal-jurnal penelitian yang relevan. Itu triangulasi teori. Kemudian kalau menurut saya triangulasi metode untuk mahasiswa, triangulasi waktu maksud saya, untuk mahasiswa S3 yang kualitatif ini, nanti misalkan ada ya, itu mungkin tidak begitu diperlukan, karena triangulasi waktu itu pelaksanaannya susah. Misalkan wawancara kepada si A tentang variabel tertentu, kemudian dilakukan sore hari, dicek apakah wawancaranya tadi, dicek lagi malam hari, dicek pagi hari. Jadi dari waktu ke waktu itu melakukan checking terhadap hasil wawancara yang sudah dilakukan. Betapa beratnya itu mungkin bisa nggak lulus-lulus kalau melakukan triangulasi waktu yang sesungguhnya. Maka cukup dengan triangulasi metode, sumber data, dan triangulasi teori. Jadi menurut saya triangulasi waktu itu, kalau itu penelitiannya grounded riset ya, penelitian kualitatif yang grounded, yang 5 tahun, 4 tahun, dan seterusnya, itu mungkin memang diperlukan triangulasi waktu. Tapi untuk penelitian tesis, disertasi, waktunya yang memang dipakai tidak terlalu lama, maka tidak perlu triangulasi waktu. Kemudian ada tadi peer debriefing. Peer debriefing itu artinya data-data penelitian kualitatif yang dikumpulkan itu juga meminta kepada peer, teman kolega yang menguasai penelitian kualitatif dan menguasai substansi, itu memberikan penguatan dan memberikan masukan. Itu yang disebut peer debriefing. Kolega dari peneliti, temannya, kakaknya, atau mungkin kolega yang lain.
Itu namanya peer debriefing. Kemudian ada member check ya, member check. Dalam kredibilitas ada member check. Member check itu artinya melakukan pengecekan data oleh member. Oleh member itu oleh informan. Arti informan 1, informan 2, informan 3 saling diminta untuk mengecek apakah datanya benar atau salah. Apakah data yang sesungguhnya itu seperti apa. Jadi antar informan itu diminta untuk mengecek dari data yang sudah ada. Kemudian berikutnya, setelah member check, ada yang disebut dengan persistent observation. Jadi observasi yang terus-menerus. Jadi penelitian kualitatifnya, observasinya itu terus-menerus. Tidak boleh penelitian kualitatif, observasinya bulan ini ya, atau minggu ini ya, minggu depan tidak, nggak boleh. Penelitian kualitatif, observasinya harus sustainable, terus-menerus, persistent observation. Tidak boleh, istilahnya apa ya, dalam bahasa Jawa melekang-melekang itu nggak boleh. Minggu ini melakukan observasi, minggu depan tidak, harus continue. Itu namanya yang persistent observation. Sehingga data yang diperoleh itu betul-betul memiliki tingkat kebenaran yang tinggi karena ada konsistensi observasi. Kemudian ada yang disebut dengan referential adequate check. Artinya, si peneliti melakukan pengecekan terhadap data-data yang diarsipkan, referensi yang sudah diarsipkan, dicek lagi oleh peneliti. Itu yang disebut dengan referential adequate check. Kemudian ada negative case analysis, jadi melakukan analisis kasus-kasus negatif. Artinya, dalam penelitian kualitatif di lapangan, jika ditemukan sesuatu yang bersifat negatif, kasusnya negatif, itu pun tetap harus dilacak. Tetap dilacak dan dianalisis. Jadi apabila ada informan yang kebetulan itu melakukan semacam distorsi penyimpangan, maka tetap itu dilakukan wawancara, diobservasi. Jadi baik kasus positif maupun kasus negatif itu tetap dilakukan pengecekan dan dilakukan pendalaman. Saudara harus ingat bahwa kata kasus itu kalau dalam penelitian kualitatif bukan berarti sesuatu yang mesti jelek. Ada di kasus itu bisa saja ternyata memang sekolahnya luar biasa bagusnya, maka bisa dianggap sebagai studi kasus di sekolah X. Sekolahnya itu sangat luar biasa dengan ciri-ciri yang aneh, yang eksklusif, maka itu dianggap juga sebagai studi kasus dalam konteks penelitian kualitatif. Kemudian tadi kredibilitas ada 7 poin sudah saya jelaskan, ada lagi kredibilitas sudah, habis itu transferability. Transferability itu adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan itu apakah nanti bisa ditransfer di tempat lain atau tidak. Maka harus diharapkan penelitian kualitatif itu dilakukan analisis setting lokasi penelitian secara detail, analisis setting lokasi tadi, dan juga analisis terhadap profil informan. Analisis karakteristik informan, analisis karakteristik lokasi penelitian dilakukan untuk apa? Untuk menjadi dasar nanti merumuskan transferability. Artinya apa? Hasil penelitian temuan kualitatif yang ada di tempat itu bisa ditransfer ke tempat lain, bisa digunakan untuk memecahkan masalah di tempat lain. Apabila tempat lain itu misalkan ya katakanlah sekolah A, wah sekolah saya ternyata mirip dengan sekolah yang diteliti secara kualitatif oleh Ibu B. Hasil penelitian kualitatif Ibu B itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah di sekolah A karena memiliki karakteristik yang relatif sama dan memiliki setting yang relatif sama. Kalau sama persis nggak ada di dunia ini. Itu yang disebut dengan transferability. Dalam penelitian kuantitatif disebut dengan apa? Generalisasi. Dalam penelitian kualitatif disebut dengan, dalam penelitian kuantitatif uji hipotesis disebut dengan generalisasi, tapi dalam kualitatif disebut dengan
transferability. Kemudian ada lagi dependability. Tolong dengarkan serius ya, ini karena penting. Ini marwahnya penelitian kualitatif. Dependability, artinya apa? Penelitian kualitatif itu apakah proses penelitiannya itu berkualitas atau tidak. Kalau proses penelitiannya tidak berkualitas, maka tidak memenuhi syarat dependability. Artinya penelitian kualitatif harus proses penelitian kualitatifnya benar, berkualitas. Itu disebut dengan dependability. Kemudian yang transferability adalah, tolong nih saudara, ini cermati betul, karena sering mahasiswa sudah lulus doktor nggak ngerti tentang dependability. Apa itu dependability? Yaitu proses penelitian kualitatifnya apakah bermutu atau tidak, berkualitas atau tidak, proses penelitian kualitatifnya. Kemudian confirmability itu adalah hasil penelitian kualitatifnya, bermutu atau tidak. Dependa, proses, konfirma, hasil. Jadi confirmability apakah hasil confirmability itu apakah hasil penelitian kualitatifnya bermutu atau tidak. Nah, dependability itu apakah proses penelitian kualitatifnya bermutu tidak, itu dependability. Siapa yang audit? Auditnya adalah, biasanya kalau untuk disertasi, auditornya adalah pembimbing dan penguji proposal. Itu auditor dependability. Dependability, auditornya siapa? Pembimbing dan atau penguji. Dan penguji proposal. Yang ikut bertanggung jawab proses penelitian kualitatifnya benar atau salah, berkualitas atau tidak, itu yang berhubungan dengan dependability. Confirmability, apakah hasil penelitian kualitatifnya bermutu atau tidak. Diaudit oleh siapa? Diaudit oleh pembimbing dan penguji. Itu yang disebut dengan auditornya, pembimbing dan penguji. Itu 4 kriteria keabsahan data. Maaf Prof, termute itu. Termute itu Prof. Saya lanjutkan dulu ini tentang analisis data ya. Nah, analisis data itu saudara, ada beberapa jenis analisis data. Ada yang Spratly, ada analisis data Spratly, ada analisis data Miles and Haberman, ada analisis data Strauss and Corbin, ada analisis data kualitatif Denscombe, ada analisis data Robert Kayin, ada analisis data Seidel. Nah, analisis data jenis Spratly itu untuk penelitian kualitatif etnografik. Yang kedua, analisis data Miles and Haberman untuk analisis data penelitian deskriptif kualitatif atau naturalistik kualitatif atau studi kasus tunggal. Itu bisa Miles and Haberman analisis datanya. Untuk analisis data Strauss and Corbin, itu kalau penelitian kualitatifnya grounded research. Kemudian kalau analisis datanya Denscombe, menggunakan analisis data kualitatif Denscombe, itu adalah untuk kualitatif yang menggunakan jalur konsep. Kemudian kalau analisis datanya itu Robert Kayin, itu analisis data untuk penelitian kualitatif, analisis studi kasus, multisitus. Dan terakhir, analisis data Seidel itu adalah penelitian kualitatif dengan mode yang bersiklus. Jadi kalau nanti penelitiannya kualitatif PTK, itu menggunakan Seidel, karena penelitian kualitatif yang bersiklus. Saya pikir itu, karena saya juga sudah ditelepon ya, akan menguji mahasiswa lain untuk di Universitas Negeri Surabaya, maka penjelasan saya tentang penelitian kualitatif saya pikir sangat lengkap. Kalau saudara mendengarkan dan mencermati, saya yakin saudara akan memahami secara
komprehensif penelitian kualitatif. Saya akhiri, nggak usah ada tanya jawab karena saya sudah ditelepon untuk menguji di UNESA. Siap. Terima kasih, Secara Prof. gitu ya. Ya. Oke, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih Terus, sangat. Ilmunya bermanfaat. Ya. Allah, Ya. banyak sekali Prof ilmu yang bisa. Ya. Tolong nanti caranya diulang-ulang. Rekamannya diulang. Oke, Prof. Rekamannya, Prof. Siap. Oke, siap. Nanti kalau saudara sudah lulus dokter ngajar penelitian, Amin. apa yang Siap, Prof. Oke, Prof. Siap, Prof. Amin, amin.